alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Live. Malam hari ini, malam yang sangat menggembirakan tentu saja. Ini sebenarnya perbincangan ini menurut saya kadang-kadang terlalu sensitif. Apalagi waktu dulu kita ngerasain yang namanya perbedaan antara para pendukung KMP maupun KIH. Sehingga terasa sepertinya kita itu seolah-olah kalau ada ngomong begini, asal tidak tidak ada keberpihakan sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah mereka salah mengartikan setiap kata-kata yang muncul dari kita semuanya. Karena itu memang settingan belaka. Begitu. Ya, benar. Yang kita akan lakukan sekarang adalah membicarakan mengenai pilkada serentak menyerang. Maju tak gentar. Pak, Pak, ya? Itu pil doang, kapsulnya nggak ada. Kagak, ini pilkada pemilihan kepala daerah, Meng. Oh. Jadi hampir semua pilkada itu menghabiskan 20 triliun. Hanya untuk pilkada saja. Itu sekarang diefektifkan, efisien. Mau kemana, Meng? Mau kemana? Temen saya pengen makan permen. Oh, ini permen. Oh, ini udah jarang makan permen. Ya, ini yang paling enak nih. Permen ini nih. Hah? Apaan tuh? Rasanya apa tuh? Meng. Yang merah-merah tadi ya? Ini masa lu. ada penjoliman? Dia datang sebagai panelis. Orang-orang terhormat, kenapa lu kasih ini? Itu rasanya apa? Mayat itu tadi. Bekas lagi ya? Tenang, mayatnya udah dikubur. Oke, saya mau tanya deh sama calon tong. Bagaimana menurut calon tong? Seharusnya pilkada yang serentak ini pasti selalu ada yang namanya negatif, positif, untung dan ruginya. Anda meninjau dari seperti apa, survei apa yang sudah Anda lakukan? Silakan. Ini bukan survei yang saya lakukan di Indonesia, memang belum ada berkaitan dengan hal ini. Karena ini memang juga baru akan dilaksanakan Desember sekarang. nanti. Ya. Tapi 4 tahun yang lalu di Amerika, saya juga nggak ikut surveinya. Jadi hasilnya seperti apa saya juga nggak tahu. Jadi nggak usah ngomongin kalau yang gitu. Tapi usah. ada. Iya ada, tapi nggak usah diomongin. Tadi dikira saya nggak tahu kalau ada di Amerika ada buktinya survei. kan Anda nggak tahu, walaupun Tapi kan itu tahu ada. kalau ada survei. Iya ada survei, tapi kan nggak. Saya tanya. Hasilnya tahu nggak? Saya tanya. Kalau tadi saya nggak bicara di Amerika 4 tahun yang lalu ada survei, Bapak tahu nggak? Saya tahu kan setiap. Lu tahu dari mana? Bukan soal gitu. Tahu dari nih. Anda. Maksudnya Lah kalau iya. survei itu Anda harus ada di situ. Paham? Ya. Kalau nggak Iya. paham, Pak Jarwo suruh keluar. Dia nggak paham kenapa saya yang disuruh keluar. Pak Jarwo, logikanya kalau saya aja nggak paham apalagi Anda gitu loh. Apalagi si Bopak. Ngapain nuduh ke sini? Maksudnya penuduh? Kenapa? Bapak udah di sini-sini aja, jangan ikut campur urusan saya, Pak. Anda juga di sana-sana aja, kenapa Jiwa ikut Bapak saya beli kalau Bapak begitu. Wajah Anda ntar saya beli. Iya. Sebentar. Ini forum Enggak, ini permasalahan demokrasi. masalah Amerika Serikat, Ini- melarikan ke sana, jangan ke sini dong. Silakan duduk. Oke, lanjutkan Pak Jarwo. Bapak, Meng. Oh saya yang lanjutin. Siapa yang ngomong, Pak? Saya calon tong. Ini sebenarnya biang keroknya dia ini si Komeng ini. Semuanya jadi kisruh gara-gara Anda ini. Ini masalah Emang saya penting. minimarket minta stroke sama saya? Ini masalah demokrasi, masalah masa depan bangsa. Ya, ini betul. Kalau ada orang segelintir seperti Anda ini bisa kisruh semuanya. Bapak jangan suka ngomong demokrasi, Bapak ya. Kenapa? Bapak belum memahami benar arti demokrasi, Bapak. Nah. Bapak duduk. Nih, Apa? nih lihat. Apa? Nggak semua orang ngerti loh. Ini dia ngerti dia. Dia ngerti. Silakan. Ini orang nih dari tadi garuk-garuk mulu. Ayo terangin Pak. Terangin tentang demokrasi Pak. Demokrasi Gila itu nih. pernyataan dari mana? Itu pemikiran-pemikiran orang Yunani. Nah. Hah? Bagaimana cara kita berbangsa yang baik? Nah. Dari rakyat untuk rakyat. Tenang dulu. Saya emosi Pak datang Iya, ke sini. iya, tenang. Saya baru ronsen loh Pak di Amerika. Wah, Ronson. Loh iya.
Masalah kelainan otak waktu itu. Oh, ini. Karena dianggap kok bisa ini otaknya nggak ada gitu. Orang kan aneh, makanya dicari otaknya ya. Oke, saya nggak akan bicara masalah Amerika lah kalau jadi masalah ya kan. Nah, Tapi kenapa pilkada serentak saya orang salah satu yang sebenarnya mendukung apapun upaya yang dilakukan tujuannya untuk efisiensi dan untuk efektivitas. tapi kan memang ini undang-undang kan perintah kan? Makanya Ya. saya dukung ini Ya, karena betul. tujuannya adalah untuk efektivitas dan, Dan efisiensi. Ya. Apapun yang tujuannya ke sana saya selalu dukung. Karena apa? Politik itu di Indonesia apalagi itu termasuk adalah kegiatan yang berbiaya tinggi. Ya. Biaya tinggi dalam arti belum tentu bermanfaat tinggi. Ya. Artinya tinggi biaya dalam hal pemborosan. Menggunakan hal-hal untuk yang tidak perlu. Itu termasuk high cost ya politik di Indonesia High ini cost. salah satunya. Terus kenapa saya dukung serentak? Ini pertama Pak, koordinasi lebih gampang Pak. Nah misalnya Ya. di Jawa Timur. Jawa Timur nih, Surabaya misalnya. Jawa Timur itu buku kotanya Surabaya. Surabaya. Misalnya di Jawa Timur ada pemilihan misalnya nih gubernur. Di sana di Surabaya ada wali kota. Pilwalkot. Kemudian juga ada beberapa kabupaten di sana. Apabila anggap saja 15 kabupaten Iya. atau pemerintah kota dan provinsi bisa melaksanakan bersama-sama, kita sudah hemat hampir separuh. Separuh lah biaya itu. Iya, iya. Jadi kayak pemilih nggak setiap saat harus datang ke bilik. Apalagi Iya. bilik kalau sedang pergi. Ini siapa nih? Si Billy mana? Itu bule. Oh, boleh ya? Kan saya tampol nih Pak Jarwo nih. Kok Pak Jarwo lagi sih, Meng? Yang salah kan dia. Iya makanya. Yang salah tuh Anda. Kok yang salah Anda kok? Iya Yang kan- saya kok Anda yang nyolot? Dia kan setuju nih, Pak Jarwo. Pak Jarwo sendiri setuju nggak dengan Oh, jelas saya pilkada menolak serentak? Pak Denny dengan Menolak. adanya pilkada serentak ini. Nah ini karena Anda nggak ngerti tujuan Belum dan tentu juga... mungkin dia punya perspektif cara berpikir yang berbeda dengan Anda. Jangan Ya, pasti berbeda. Demokrasi itu menerima setiap pemikiran-pemikiran orang lain. Loh, yang Jadi tidak menerima siapa? Ya barusan Anda jangan menolak dia dong. Loh yang menolak siapa? Saya Dia bilang kan- dia nggak ngerti kok. Ngerti dia, bukan Pak ngerti. menolak maksudnya. Cuman dia nggak terlalu pintar. Udah lah nggak Nah, apa-apa. itu, Kenapa? Pak. Saya kira tapi Pak Jarwo... Masalah pintar atau tidak pintar Nah. itu bisa belajar. Bisa Pak belajar. Kalau beliau ini kan kurang akal. Silakan Pak, nggak apa-apa Pak. Parah. Silakan Pak. Kenapa Bapak menolak? Ini saya ingin Saya tahu menolak dulu Pak Denny. alasannya apa. Walaupun alasan calon tadi mengatakan bahwa dengan adanya pilkada serentak ini apa namanya pembiaya lebih biaya ringan. lebih efisien. Iya, Gitu kan? iya. Iya kan? Iya betul Pak, betul. Ya, kamu dengar dong, nih lihat. nih. Jawab. Anda paham nggak dengan maksud saya? Saya paham, makanya saya tanya Anda. Nah. Loh, Tadi Anda berarti nggak mengatakan, paham dong masih tanya. saya coba memastikan. Loh Pak, dia paham atau enggak aja belum Nggak, pasti. tadi- Dia itu- barusan itu melakukan sebuah kalimat retoris di Oh. mana sebenarnya Anda tidak usah harus menjawab. Lah iya, Cukup saya nggak dengan jawab. menganggukkan kepalanya, Oh. menggeleng-gelengkan kepalanya, trilili, lili, lili, lili. Gitu ya. Lanjut Pak. Jadi mungkin gini Pak Denny, soalnya dengan adanya pilkada serentak ini, Iya. ini dengan waktu yang sangat mepet ini, saya rasa pemerintah atau penyelenggara pilkada ini terlalu terburu-buru Pak Denny. iya, betul. Dengan tenggat waktu yang sangat singkat, Desember Desember nanti tanggal ada 9. pilkada. Betul. 269 daerah, provinsi, kabupaten, dan kota akan melakukan pemilihan kepala daerah. Secara serentak. Nah, apakah semuanya itu bisa tercover dengan baik sama KPU? Nah, ini. Iya kan? Harus Betul. bisa. Kan itu udah ada undang-undangnya. Siapa undang-undang apa? Undang-undang, Bapak nggak bisa ngebedain sih yang mana undang-undang, yang mana ngundang-undang. Nah, undang-undang. Undang-undang itu negara, kalau ngundang-undang anak Bapak nyunatin. Ini Mana Bapak undang-undang. yang nyunatin negara? Kan bukan. Ya, saya pulang aja deh kalau gitu. Bukan, Apa jangan soal- lari dari kenyataan. Ini penjelasan dari Bapak Komeng itu benar. Undang-undang itu peraturan yang harus kita aturi. Iya betul. Bapak ngerti nggak sih? Tapi permasalahannya? undang-undang itu kan Undang-undangnya bisa. kita harus aturi gimana? Loh, kita gimana bikin peraturan-peraturan Anda- baru. Cara Anda berbicara itu, Bukan itu, konstruksi Bapak. berbicara itu Saya belum berhubungan dengan selesai cara tuh Anda udah marah-marah berpikir. sama saya. Saya mau nyelesain tadi. Bapak ngapain ngelototin saya? Ini persoalannya masalah bangsa ini. Loh, Ini iya serius loh, kita nih. berpikir, saya lebih serius. Oh Iya, gitu. sayang nanti ya. Jadi ini
apa? Dengan tanda kutip dipaksakan Pak Denny. Oh, jadi ada kekhawatiran takutnya tidak sukses. Betul. Karena waktu yang sangat mepet. Apalagi misalnya persoalan pilkada nanti, semua itu yang kalah kemudian melakukan penuntukan ke MK. Ya. Nah itu semuanya MK kasihan. Ya, nah, makanya ini kerja semua. Kenapa Pak institusi- Jaro bawa saya? Apa orang MK? Muhammad Komeng itu. Mahkamah Konstitusi. maksudnya. Siapa yang ganti? Uhuy. Ini tapi di luar ini semua mungkin beberapa orang belum tahu kalau seorang Bopak ini dipercaya dicalonkan oleh masyarakat, beberapa masyarakat dipercaya untuk menjadi salah seorang bupati Oh sebenarnya. dia nyalon Ini- Pak. Bapak jangan nyebutin di forum dong, saya jadi malu. Enggak, nggak Masalah apa-apa, orang-orang saya mau- tapi dicalonkan benar ya? sebagai seorang bupati. Iya. Memang ada penawaran-penawaran itu, tapi kan saya tidak serendah itu. Hah? Loh, bagaimana kan itu Loh, kepercayaan? Karena jadi seorang kepemimpinan itu kan kita harus mendalami 5 tahap dulu yang harus kita dalami. Ini nanti kita bahas 5 tahap tuh 5 tahapan seperti apa? Oh, iya. Ya saya Nanti saya yakin akan karena kasih kapasitas dan kapabilitasnya beliau sudah pasti diragukan semua orang. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hidup adalah juang yang tanpa henti-henti. Usah kau menang. Oke, ya. Ini tadi kita menjawab pertanyaan atau teka-teki dari beberapa orang. Apakah betul seorang Bopak ini akan menjadi calon bupati? Dia Atau dari bagaimana? Atma Jaya juga Pak. Atma Jaya mana, Meng? Sama. Oh Iya. ya? Kan dia jual somai. Markir 2 tahun. Iya. Iya, sebelum ini saya perkenalkan dulu, Silakan. saya mewakili Ya. dalam salah satu partai. Iya. Partai saya ini cukup apik dan cukup indah sekali didengar di kuping Anda semua di Iya. sini. Nama partai saya itu Partai Toleransi dan Patriotisme. Karena kenapa saya pakai patriotisme itu, patriot? Karena saya tergugah dengan bangsa kita yang semakin lama semakin kerdil. Tidak mengakui rasa kebangsaan. Dia doang Pak. Bangsa kerdil Anda juga. Loh, bukan. Ini saya membicarakan sisi keberanian saya terhadap bangsa saya sendiri. Tapi jangan Dulu, mengecam bangsa sendiri tuh. Waktu saya lahir, bangsa saya namanya RI, Republik Indonesia. Sekarang bentuk ketakutan, jadi NKRI. Nah. Saya Itu lebih adalah takut bentuk lihat wajah ketakutan Anda, kita tahu sebagai tidak? bangsa. Bapak ini ngapa Pak? Ini saya lagi mau membahas Betul. masalah saya menjadi calon bupati. Iya. Bapak itu mengecewakan saya. Ini tadi partainya apa tadi itu Oh, partai? partai saya itu tadi Apa namanya? toleransi dan patriotisme. Disingkat Disingkat apa? Patrio. Oh. Iya, iya. Saya. Oke, terima kasih buat adik-adikku di Atma Jaya. Ya. Apa yang membuat Anda menolak atau justru Saya tidak menolak pada saat saya ada penawaran untuk menjadi seorang bupati. Cuman saya menyampaikan statement saya pada dia. Saya tidak bisa melakukan 5 fase sebagai seorang pemimpin. Kata 5 fase si seperti itu? kata yang nanya itu. Saya tidak akan bisa melakukan pertama melihat. Melihat. Karena sebagai seorang pemimpin itu kita harus melihat langsung. Nah, saya belum mempunyai kelebihan untuk melihat langsung. Karena ongkos saya masih pas-pasan. Kedua, saya tidak bisa merasakan. Karena diri saya masih merasakan, saya masih galau untuk membentuk diri saya sendiri. Bisa lebih dekat nggak? Iya. Nah, kayak gitu. Ketiga, Iya. iya kan? Anda bisa dikunyah aja itu nggak mic-nya? Biar supaya udah Ini langsung... permen, Pak. Hah? Nggak bisa ya? Melihat, mendengar, Iya. ya kan? Mungkin Mer- Anda kurang maju jadi Nih di sini. maju lagi. Nah. Merasakan. Nah, iya. Saya nggak mungkin betul. merasakan kepedihan itu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Keempat, Keempat. saya harus memikirkan. Itu Iya. juga agak sulit, ya Iya. kan? Memikirkan, melihat, merasakan, Nah, kelima terakhir, action. Melakukan. melakukan. Nah, dari 5 fase itu saya mengamalkan belum bisa. Action Nah, saya up. berpikir pemimpin-pemimpin sekarang ini apa bisa melakukan 5 itu yang saya berikan. Enggak, yang ingin saya tanyakan action. Ya. Anda mau bikin film atau pilkada? Action dalam Pak arti Bapak. melakukan Pak Bapak. tindakan. Ini dari tadi ngeselin aja ya. Minum. Supaya Anda nggak Bapak emosi harus minum dulu. memahami itu, Pak. Saya lagi... Ya, udah Bapak bicara aja. Saya jangan. emosi, Pak. Tenang Bisa aja, kita tenang, juga. Udah, Bapak dari sini. Duduk, Bapak Minum duduk. dulu, biar tenang. tenang. Bapak minum dulu. Harus Jadi tenang enak. dulu, ya.
Umpamanya Biar tahu berpengaruh seperti apa. Man? Ya, silakan. Jadi yang jelas begitu. Ya. Pak Denny, Iya. saya tetap tidak mengambil. Pak, ada yang jelas Pak, dia ngomong deh tadi. Bapak main dia aja kayaknya jadi menjerumuskan. Meng, dia tuh 5M-nya itu tadi. 5M-nya itu. Melihat, Ini amanah. merasakan. Tapi apa yang terakhir? Action. Action. Melakukan tindakan. Nah, Bopak tuh belum bisa melakukan itu semua. Tapi saya setuju Pak. Nggak Setuju mungkin kan? Bang Bopak Kok kamu jadi... sedih kenapa? Emang suaranya lagi sakit. Suara saya habis. Sayang sabar ya. Saya nggak setuju sama orang yang maaf ya. Saya bisa ngelihat dari cara orang berpakaian. Ketika Bang Bopak merantaikan dompetnya ke celananya sendiri. Ini berarti dia nggak bisa jadi pemimpin Pak. Iya. Wes, Berarti dia terlalu takut Takut, kehilangan ketakutan. hartanya. Iya. bukan masalah takut hilang Harusnya Bapak hartanya. rantai ini tuh leher Bapak ke pagar. Oh, nggak bisa Ibu. Setiap manusia berjihad hak untuk menjaga hak-hak yang sifatnya pribadi. Itu wajib sampai mati. Jadi karena Bopak itu lebih ke melihat introspeksi diri. Introspeksi dulu. Jadi melihat bahwa ternyata kapabilitas sama kapasitasnya beliau ini Kapasitas, belum juga nggak bisa untuk apa. Menyadari dia. Menyadari itu yang jauh lebih bijaksana Lebih menurut bijaksana. saya. Iya. Ini mengenai calon tunggal, tetapi kan ini juga ada permasalahan. Karena kalau misalnya menjadi calon tunggal, mau tidak mau pemilu serentak itu tidak bisa dilaksanakan untuk beberapa daerah yang Seharusnya. hanya mempunyai calon tunggal. Nah ini bagaimana permasalahannya? Silakan, kalau Ronald gimana Nal? Selamat malam semuanya, saya Ronald Surapraja dari Partai Amanat Para Masyarakat, Satpam dan Tukang Jetpam. Wah, disingkat apa tuh? Pam param pam pam. Tentang calon tunggal, ada beberapa daerah di Indonesia ini yang memang calonnya hanya satu ya, hanya satu pasangan saja ya. Karena begitu kuatnya ya. Ya, calon tunggal artinya masyarakat percaya dengan integritas dan kapasitas dari si pasangan. Ya. Dan menurut saya, hak dari si pasangan tunggal juga harus dilindungi dong. Ya. Ya nggak sih? Mereka jangan dihukum dalam tanda kutip. Karena Diperlambat. kekurangan regulasi. Ah. Gitu kan? Makanya harus dicari solusi. Kan salah satunya ada rencana diterbitkan perpu. Perpu, betul. Perpu itu, betul kan ya? Nah, tapi... Yang bikin keris Pak, bukan? Empu Empu. itu. Ini perpu. Panjangannya Pak. Pogandring. Peraturan pemerintah Peraturan pemerintah. pengganti undang-undang. Pengganti undang-undang. Ya. Perpu tuh. Perpu. Masalahnya kalau calon tunggal itu tetap menurut saya tidak bisa langsung ditetapkan. Nggak demokratis dong. Namanya juga pemilihan, masa ditetapkan? Ya nggak? Iya. Jadi bisa pakai cara tradisional. Yaitu? Kayak apa, bumbung kosong atau referendum. Cap-cip-cup maksudnya, tradisional. Bukan, masa cap-cip pemilihan pilkada. Maksudnya pakai ada dua Ada kotak tetap. kosong. Misalnya kalau pasangan ini ada dua, Ya. yang satu dia kotak, yang satu kotaknya adalah yang tidak setuju lah atau yang tidak memilih Jadi dia. dipilih yang setuju sama yang tidak setuju. Ya kalau Gitu. misalnya memang calon tunggalnya kuat, yang jadi permasalahan kalau yang menangnya yang ini, Nah, jadi gini, dengan teknik itu berarti akan tetap ada akan tetap ada proses demokrasi. Karena demokrasi artinya partisipasi rakyat. iya. Betul kan? Tidak bisa Betul. langsung tiba-tiba ditetapkan gitu kan. Nah, kalau misalnya yang menang yang calon tunggal ya udah pasti ditetapkan. Tapi kalau misalnya memang yang menang yang si bumbung kosong, nah itu yang memang harus dipikirkan mekanisme yang sebaik-baiknya. Karena menurut saya sangat beresiko jika daerah tidak punya kepala daerah yang Iya. definitif. Nggak Pro- kenalin ya. Hah? Orang aja kalau nggak ada palanya nggak Nah, kenalin Pak. Iya. Assalamualaikum, Nggak siapa tahu. yang datang? Nah. Ya kan? Atau ada kepala doang nggak ada rakyat, ntar disangka gundul pringis. Iya. Ya maksudnya program nggak jalan, banyak yang nggak jalan. Jadi memang tidak boleh ada daerah tidak ada Kepala daerah. kepala daerahnya gitu ya. Betul. Adanya calon PLT juga tidak boleh tuh, PLT juga. Kalau misalnya si bumbung kosong yang menang palingan namanya pejabat daerah. Tapi itu harus dipikirkan lagi mekanismenya tuh, harus yang bagus. Jadi adanya calon tunggal menurut saya tidak boleh menghentikan pilkada di sebuah daerah. Ya jadi nggak perlu ditunggu harus sampai 2017 atau pilkada berikutnya. Menurut saya sih begitu, tetap harus ada yang Harus sampai ada. saat ini. Makanya untuk 9 Desember ini salah satunya adalah karena ada beberapa daerah
yang memang mempunyai calon tunggal. Karena Betul. ini yang menjadi masalah juga kalau misalnya orang mau ikutan berpartisipasi menjadi lawannya, hanya akan mengeluarkan uang yang sia-sia karena memang begitu kuatnya. Betul, jadi emang nggak usah buang uang karena Iya. tahu nggak akan menang. Iya, Ada betul. 7 daerah yang ditunda pemilihan tuh Pak Edi nanti 2017. Seharusnya KPU itu harus bersabar menunggu sampai calon tunggal KPU harus bersabar Pak Edi. Optimis bahwa pasangan itu akan ada nanti. Pada 2017 Ya, nanti. soal kan Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi Ini apa urusannya berpasang-pasangan? paham nggak sih? Ini paham nggak Anda? Loh, ini makin nggak paham. Nih. Sebab dalam program-program pemilihan pemerintah sekarang ini, Nih. kenapa terburu-buru atau apa? Itu kan sudah jauh-jauh hari udah program itu di jalan. Kalau mandek di jalan itu kesalahan manusianya. Bukan masalah kawin tadi. Bapak ini urusannya apa sama kawin? Lihatin. Luar biasa. Bopak saya dari dulu, Anda menurut saya adalah komedian yang cerdas. Hebat. Luar biasa. Jadi maksudnya begitu Pak Denny. Jadi tetap optimis KPU. Jadi maksud saya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Jadi harus nunggu 2017. 2017 untuk daerah yang 7 daerah itu. Tapi kan PLT-nya kelamaan, sampai Kelamaan harus dan ada PR pelaksana lagi. tugasnya Ya jadi nggak apa-apa harus daripada dipaksakan misalnya lewat mekanisme DPRD Pak, pemilihan. Bisa break dulu nggak? Saya makin nggak bingung nih, makin pusing. Oh, makin bingung. Iya. Ya udah kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be, let it be. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Ini masalah pilkada serentak. Jadi salah satunya adalah tadi 7 daerah yang masih mempunyai calon tunggal ya. Nah itu ditunda nanti pemilihannya 2017. Belum tentu juga nih keputusannya sampai sejauh mana. Kemungkinan kalau misalnya karena bisa saja sebenarnya memakai yang namanya pasangan boneka disebutnya tuh. Nah, Jadi itu yang ditakutin, Pak. Nah, kenapa calon men- bayaran tuh, Pak tuh. ya itu kalau pasangan boneka kan Oh bukan lucu lucu nanti gimana? kalau bonekanya boneka Barbie kalah pusing pala Barbie pala Barbie pala Barbie. Dia nggak Iya, akan benar. pusing Pak Jarwo kalau kalah, memang sengaja untuk dikalahkan. dikalahkan. Mereka dibayar supaya tidak ada calon tunggal. Jadi ada calon untuk Iya untuk lebih dibuat dari satu gitu. Ah, Tapi itu bayaran dari calon calon tunggal yang itu. tunggal itu karena supaya mempermudah. Nah ini balik lagi nih gimana nih? Itu jadinya? kesalahan itu juga Pak Denny dari partai politiknya sendiri Pak Denny. Partai politiknya bagaimana? Iya kader-kader kan banyak masa nggak ada satu pasang kader yang terbaik untuk maju ke pilkada. Karena dia takut Pak Jarwo, dia sudah pasti akan menang si orang ini. Nah, Pak Jarwo, gitu. yang dipermasalahkan adalah kalau dia menjadi calon tunggal, itu karena kerja kerasnya beliau sebelumnya sangat dipercaya dan membuktikan kalau dia itu memang layak menjadi atau memimpin Ya. kota tersebut Nah, misalnya. umpamanya si A nih, Ah, dia calon tunggal dan sudah pasti bakal menang. Iya. Partai yang lain takut Iya, buang-buang betul. biaya itu. Nah. Pasti kalah nih. Kan begitu. ini yang masalahnya. Inilah yang saya khawatirkan dari awal. Takut karena calon itu pasti menang, partai lain takut percuma mengeluarkan biaya. Ya. Nah, Ini dia yang saya sebutkan. ini dia si jali-jali dong, Pak. Ini dia si Jali. Ah, si jali-jali yang saya sebutkan. Sebutkan tadi adalah merupakan kicir-kicir. Oh. Kicir-kicir. Ah, ini lagunya. Di mana kicir-kicir Kan lagu biasa dibawakan lama, oleh Pak. ondel-ondel. Yuk kita nonton ondel. Lu apa sih? Meng lu ngacoin, Meng emang. Bapak juga dikacoin mau. Iya. Jadi pikirannya sudah biaya. Betul. Sekarang sebenarnya yang salah siapa? Yang salah Ini siapa? menurut saya, kalau tuh ada calon tunggal, ya sudah. Itulah pemimpin terbaik yang memang dicalonkan. Menurut saya demokrasi itu bukan berarti harus beda. Ya. Kalau memang berbeda, silakan kita argumen masing-masing. Tapi kalau memang tidak berbeda, tidak harus dibuat berbeda. Ya. Itulah aturan kita yang membuat seperti itu. Bahwa calon harus lebih dari satu. Artinya apa? Artinya apa? Harus mengada-adakan sesuatu yang harusnya bisa jadi dia nggak ada. tidak perlu ada Nah, sebenarnya. kalau menurut saya, kalau memang calonnya tunggal ya sudah. Di kertas pilihan calonnya itu.
Berarti Tinggal ngitung aja nanti yang sah dan tidak sah. Lebih Silakan. baik tadi bagus Pak Saprudin Ronald. tadi. Oh enggak, karena Saprudin mekanik dari mana? Saprudin nggak Pak ngomong. Ronald. Robert Smith. Pak Sapri. Robin Smith. Nah itu ada bumbung kosong, mendingan itu. Ya, itu kalau tadi. itu Tetap saya ada proses bilang. demokrasinya. Sama. Betul. Nggak langsung Ini. ditetapkan. Begini saya saudara-saudara, saya sampaikan. Kalau Anda mengatakan itu bumbung kosong, apa bedanya dengan boneka sebenarnya? Hanya ini ada Pak, orangnya Pak. atau enggak? Ini sama saja. Nah, artinya mengadakan sesuatu yang seharusnya enggak ada. Kalau memang partai yang lain menganggap pemimpin ini baik dan mereka mendukung, ya boleh-boleh juga demokrasi kok. Pak Betul. Ronald, Berarti bumbung nggak ada kosong calon Anda yang lain. diperkirakan seperti boneka. Beda. Sebentar, berarti nggak ada Ini calon yang ini lain. beda kalau pasangan yang misalnya tadi adalah pasangan calon boneka itu memang dipersiapkan dengan biaya dari si calon yang tunggal tadi. Betul. Kalau yang ini tetap Tidak ada proses- biaya sama sekali kalau ini. Saya katakan itu bukan masalah di biayanya, tapi bahwa itu diadakan sebenarnya kan musuh untuk pilihan, Iya, untuk supaya ada untuk pilihan. mengakali bahwa untuk untuk terjadi pilihan, Jadi saya mengerti terjadi apa ini. pencoblosan atau pencontrengan atau apapun itu. Jadi bergantung lagi kepada tempat di mana. Kalau misalnya sekarang memang calonnya memang satu dan itu dipercaya amanah, kenapa enggak lakukan saja? Iya. Demokrasi tidak harus mengada-ada. Itulah yang saya bilang. itu. Demokrasi itu tidak berarti harus Untuk dibeda-bedakan. teman-teman KPU tolong dicatat ini ya. Bukan hanya dicatat, Ya. mikir. Oh, mikir. Kalau Tapi cuma kan nyatet sebenarnya aja. Kita ini siapa sih? Kang Denny, kan judul utamanya PIL. Iya, pil. Pemilihan. Pemilihan. Gak bisa langsung ditetapkan dong, harus ada Nggak proses bisa, pemilihan saya dulu. bilang memang makanya tidak harus ditetapkan. Lakukan calonnya satu, ya sudah. Ditulis Apa? di situ satu calon. Nah, terus diapain? Yang Ya setuju atau terserah. enggak? Yang Tinggal mau setuju. memilih dicoblos, yang nggak memilih, dia bisa Nggak usah. abstain. Ya Artinya begitu sama, itu. Ya, sama sebenarnya sih referendum itu sama. mekanisme yang Si Anda buat ini bumbung. sebenarnya sama. Anda tuh membicarakan atau bertengkar di satu tempat yang sebenarnya kalian punya maksud baik. Pak. Untuk apa ini? Saya tidak ingin. Pak yang undang ke sini kan Bapak sendiri. Nah, sekarang yang jadi permasalahan bukan hanya itu. Ada beberapa partai politik juga yang mengajukan calon yang bermasalah. Calonnya itu adalah napi. Narapidana. Narapidana. Pernah masuk penjara. Ya. Ya terus kenapa? Bapak jangan napi aja, teman saya juga napi, tapi namanya Hanafi. Oh, Hanafi. Ya, Harus ya, ya. jelas. Ya, ini maksudnya napi. Apakah tidak ada calon yang lain? Saya boleh berpendapat nggak Pak? Oh, silahkan. Perkenalkan sebelumnya, Ya. saya dari partai asal Bapak Senang dan Lengket atau disingkat Pas Banget. Oh, pas banget. Lengket itu maksudnya berarti partai kami sangat solid. Lengket tidak Nyanyi bisa dangdut dipecah dong. belahkan. AG berarti ya kalau solid. Betul. Sekarang gini Pak, pilkada itu bagian dari pesta demokrasi bukan? Apa iya betul? Yang Pesta namanya pesta siapa aja boleh ikutan dong. betul. Mau dia bekas napi kek, Iya. mau dia bekas apa kek. Iya. Tapi ada syaratnya, setiap pesta ada syarat. Iya, Iya, yang ada boleh ikutan peraturan pesta yang yang diundang dipakai aja, sama. Ci. Gak Sekarang bisa, gini, pesta yang sekarang diundang gini. aja. Kalau memang dia mau mendaftarkan diri, ya daftarin aja. Masalah dia kepilih apa enggak kan balik lagi ke rakyatnya. Yang salah KPU pada saat mendapatkan diri dia menyediakan bangku. Iya makanya Ya soalnya duduk kalau dia. nggak, emang kenapa? Ya makanya duduk. Karena kalau KPU nggak jadian bangku, para pesertanya pasti berdiri Pak, semua. tapi kan yang namanya orang kan bisa dikasih kesempatan kedua. Buktinya Pak Jarwo dulu bekas maling kutang, Ya. sekarang jadi panelis. Tapi sekarang dia sudah tidak melakukan itu kan Pak Jarwo, udah insyaf kan? Itu udah masa lalu Bapak kan? Saya nggak pernah melakukan itu. Bapak jangan bohong. Emang nggak bohong. Karena kutang nenek saya hilang 8. Sekarang kalau kita ngomongin bekas napi berarti pernah masuk penjara. Pemimpin-pemimpin hebat kita juga dulu masuk Belum tentu penjara kok napi. Pak. Setiap Salah. napi. Tetangga saya tiap hari ada di penjara. Tapi bukan napi. Terus Emang sipir. Ya kerjanya emang di penjara kalau intinya itu Pak, dia. kalau buat saya gini, Sebentar, siapapun tapi berbedakan dengan para pemimpin. Kalau tapol, tahanan politik, itu berbeda. Dia masalahnya adalah berbeda dari garis cara berpikir tentang masalah politik atau membangun negara. Tetapi kalau misalnya masalahnya korupsi, dia telah merugikan yang namanya rakyat itu sendiri. betul, dia sudah merugikan rakyat. Iya. Kemudian dia menyatakan dirinya insyaf, kemudian ingin mencalonkan lagi. Iya. Ya udah biarin aja. Kalau memang rakyat merasa Ya. dia tidak kredibel, ya nggak usah dicolok. Dicolok, nggak usah dicoblos. Seinsap-insapnya politisi. Dipercaya. Begini kalau menurut saya. Apa? Takutnya, ini kalau bener calonnya memang sudah betul atau enggak.
apakah memang yang nggak ada calon yang Tapi lebih Bapak baik pernah lagi? kepikir nggak? Karena masyarakat udah sangat skeptis. Karena pejabat yang tadinya mengaku bersih ketika dipilih kemudian korupsi. Akhirnya masyarakat ada yang berpikir pilihan gue tinggal dua nih. Yang jelas-jelas udah pernah jadi koruptor atau calon koruptor. Karena masyarakat itu udah bingung. Ini cara berpikir ya bukan skeptis lagi. Saudara Bu Cipan, cara berpikir Anda ini terbalik. Ah, dia duduk pas. Cara berpikirnya. Cara berpikirnya, ini Cara menurut berpikirnya. saya, ini Anda terlalu apa? Ini terlalu skeptis. Jadi kalau begini, menurut Bu. saya. Loh, makanya saya kan bisa Sebentar bilang, Bu, ini satu pertanyaan. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk memilih seorang pemimpin, ada 3 hal. Yang pertama, pernah korupsi. 2, belum pernah korupsi. Ya, pernah korupsi saat memimpin. Yang kedua, ada pilihan belum pernah korupsi atau tidak korupsi atau mungkin nggak korupsi karena memang belum pernah memimpin. Satu lagi, orang yang memang belum pernah memimpin sama sekali. Untuk yang pertama itu sama sekali tidak boleh kita beri kesempatan. Iya. Yang kedua, yang ketiga inilah yang diberi kesempatan untuk harusnya seperti itu. Karena dia udah merasakan korupsinya. Saya orang yang percaya bahwa hidup ini adalah proses. Ya, Tidak betul. ada orang yang salah permanen atau mungkin juga benar permanen. Iya. Tetapi ketika dia sudah melakukan sesuatu yang dalam hal ini berkaitan dengan urusannya ini, dia pernah korupsi saat jadi pemimpin. Dia sekarang mau nyalon jadi pemimpin. Ini menurut saya sebenarnya bukan, kalau saya yakin rakyat kita pinter pasti nggak akan dipilih. Nah, Cuma ya udah, yang itu jadi saya maksud yang saya. jadi masalah, orang ini begitu gebleknya kok sampai nyalon lagi. Bapak jangan menyalahkan dia. Saya juga tidak mendukung ibu ini. Tapi undang-undangnya seperti itu. Iya. Mereka masih boleh. Kan ada kalau yang tidak boleh 5 tahun. 5 tahun hukuman baru Di atas tidak 5 boleh tahun tidak boleh lagi kalau mereka mencalonkan. di atasnya yang Di atas dihukum. 5 tahun. Nah, di atas 5 tahun maksudnya dia hukumannya. Nah, itu tidak boleh lagi berpolitik Iya. atau ditutup, Atau diambil lah ke apa? Hak politiknya. haknya, hak politiknya. diambil. Itu bilang dia, Pak, waktu ngambil. Kan karena otomatis kalau itu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Celebration, itu Celebration. merayakan. Itu merayakan. Iya. Nah, makanya saya meluas dari Iya. Bukan meluas lu ngomong salah Sebentar. kadang. Nggak salah. Kalau Bapak meluas, Nggak begitu, sebelumnya Bapak harus mengalihkan dulu panjang dengan lebar. Baru Bapak bisa Loh meluas. iya. Oh, yang jelas begini, kapasitas apapun Nah, ini sekarang Bapak kan mau menjadi seorang pemimpin, apakah Bapak, dia Pak, jadi sekarang- artis, Pak, dari Bapak. seorang pelawak, ah? Oh, shit. Meng jadi tembak dong, Meng. Dia. Nanti Bapak harus pakai kapas kosmetik, jangan pakai kapasitas. Saya pribadi Iya. mendukung. Mendukung, betul. Karena setiap manusia punya hak dari lahir, Pak. Hak Dan hak politiknya itu punya. tidak boleh diganggu-gugat, itu hak. Tapi kalau kita menilai segala sesuatu secara skeptis pada orang itu kejahatan. Kejahatan untuk dirinya sendiri. Semua orang itu. Loh kan dia punya pikirannya sendiri aja. Kalau Loh, misalnya... enggak, Bapak mau ikut sama saya nggak pikirannya? Oh nggak usah. Kenapa? Anda kan nggak punya pikiran. Loh. Oh. Bapak jangan ngeliatin saya, Pak. Saya justru melihat Anda itu terlalu udah polos berbicara, terlalu polos Ya. seperti cah kangkung. Betul. Cah kangkung adanya di restoran, Pak. Ya cah kangkung polos. Lihat dulu dong bagaimana figur, boleh memang hak politik setiap orang. Pak. Memang semua manusia punya hak politik. Tapi kita harus mengukur diri dulu. Bapak mau ngejahit. Bapak mengukur diri sama mengukir dira. Apa sih Bapak mau ngomong apa, Pak? Maksud mengukur diri. Mengukur diri itu. Apakah bisa? Betul, mampu atau tidak? Mampu atau tidak. Memang ada beberapa rekan artis kita Iya. yang terlihat mampu. Betul. Seperti Pak Haji Deddy Mizwar. Iya. Yang ada badaknya. Iya. Terus itu nggak boleh dibawa itu, Bapak. Kemudian Ada Rika Diah Pitaloka. Dia, Kemudian iya. Deddy Gumelar. Iya. Tapi juga ada segelintir artis juga yang tidak melihat kemampuannya untuk terjun ke dunia politik. Contohnya salah satunya Bopak,
Loh, saya mampu. Mampu dalam apa? Dalam hal Gimana lo? berpikir. Pergi haji aja belum? Udah 3 kali. Pergi haji dulu baru mampu. Kita akan melihat bagaimana seorang yang namanya seorang bopak mempunyai visi nggak? Walaupun Anda tidak punya 5M itu, Iya. tetapi kan Anda pasti mempunyai visi iya untuk dong. diri sendiri Oke. misalnya. Ya kan? Oke. Nanti, oke. Sekarang jangan dari bopak dulu, dari Pak Jarwo dulu. Visi saya sederhana Pak Denny. Raja harus gagah. Pemimpin harus Ah. gagah dong. Tatapan mata ke depan, harus jantan. Anda ini seorang pemimpin, Pak. Lihat ke depan. Berikan masukan masyarakat Indonesia. Tahan tegas. Nah. Gerakan. Nah, oke. Bakar pelawak boleh nggak Pak Denny? Nggak muluk-muluk Pak Denny. Apa? Masyarakat itu sudah bosan dengan janji-janji muluk Pak Denny. Nah, Saya kalau misal jadi wali kota sebuah kota Madia Pak Denny, ya. saya akan betul-betul memimpin suatu daerah dengan membebaskan korupsi di suatu daerah itu Pak Denny. Itu yang paling utama. Korupsi itu adalah penyakit Pak Denny. Kejahatan yang sangat luar biasa. Bapak jangan semenang-menang sebagai seorang pemimpin. Masa korupsi di tempat Bapak bebas? Akan saya bebaskan. Nah itu berarti nggak semua boleh dia dong, Pak. Maksudnya bukan dibebaskan orang sewenang-wenang untuk korupsi. Nah itu kalimat Bapak tadi seperti itu. Korupsi itu tidak ada di tempat saya. Tapi bilangnya membebaskan. Ya terserah. Akan saya basmi. Nah, memberantas. Misalnya Bapak akan memberantas. Itu yang paling utama Pak Denny. Apa aja yang Bapak berantas? Korupsi. Korupsi. Tombe. Kutu air. Katarak. Kurap, kudis. Wah, buta huruf. Misalnya kayak begitu, Pak. Bapak tuh murah. Jadi harus berapi-api. Betul. Supaya masyarakat juga mempunyai semangat untuk menerima visi misi Bapak. Itu. Paham nggak? Calon Tong punya visi apa sebagai seorang pemimpin? Cepat dan lancar. Oh iya, itu cepatnya apa maksudnya? CL. Saya sebagai pemimpin saya hanya bisa berharap bahwa yang saya pimpin mau saya pimpin. Itu yang pertama. Ya iyalah. Yang kedua mempercayakan sebagai pemimpin kepada saya dan saya akan memimpin mereka. Ah, Kenapa saya pakai slogan cepat dan lancar? cepat dan lancar karena apa? Karena kita mempunyai masalah yang harus kita cepat selesaikan dan semuanya supaya menjadi lancar. Termasuk kalau tadi Pak Jarwo membantah korupsi. Ya korupsi harus kita bersihkan supaya kita cepat dan lancar. Ya betul. Birokrasi yang bertele-tele harus kita persingkat supaya kita cepat dan lancar. Betul, ya betul. Untuk masalah kesehatan, saya beri gratis bagi yang sehat. Ya kalau yang sakit dikasih dia nggak apa-apa juga nggak enak kalau yang sakit sih emang benar. Bagi yang sekolah SD bebas, Masuk. tidak perlu membayar SMP-nya. Yang SMP tidak perlu membayar SD-nya. Oh. Yang SMA tidak perlu membayar SMP-nya. Oh betul. Jadi ini jelas. Ya kan? Ya iyalah Pak, Selain jelas. itu, nanti setiap akhir tahun kita awali dengan tahun baru. Ya iyalah. Itu visi saya. Dan setiap akhir bulan selalu kita awali dengan awal bulan berikutnya. Benar-benar. Jadi tidak ada akhir dalam pemerintahan saya. Semua harus tetap semangat melakukan kegiatannya. Yang terakhir Pak, Apa? Cipan. Saya sih nggak mau muluk-muluk Pak. Saya setuju basmi koruptor. Iya. Saya bakal bikin gimana caranya supaya orang yang korupsi itu secara otomatis bisa tumbuh tompel. Gimana? Loh, karena biasa, suka-suka dong, orang kan punya hayalan setinggi langit. Kalau kata Bung Karno, gimana kata Bung Karno? Bung Karno. Mimpi setinggi, Belum lahir. mimpilah setinggi langit supaya nanti ketika kau terjatuh di antara bintang-bintang. Iya. Betul. Saya mimpi setinggi langit, kalau punya masalahnya gini, soalnya koruptor kenapa orang melakukan? Karena nggak ketahuan, tapi kalau dia diem-diem korupsi kemudian tumbuh tompel, orang pasti mikir Pak, kalau satu muka tompelan kan berarti dia koruptornya banyak banget. Pak, Bu, mohon maaf, Anda harus memikirkan bayi yang terlahir sudah ada tompelnya. Masa dalam kandungan sudah korupsi? Nah ini yang nggak boleh terjadi, Cipan. Nih kalau Oke, misalnya. kalau gitu tompelnya warnanya pink, berarti dia korupsi. Karena kalau bayi kan pasti tompelnya warnanya hitam.
Meng, gimana Meng? Lu punya apa? Misi apa? Semua ngomong pada muluk-muluk, Pak. Yang Nah. namanya korupsi selama masih ada manusia itu tidak bisa diberantas, paling Betul. nggak dikurangi. Ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang korupsi itu ada. Karena kejahatan itu memang harus berpasangan dengan kebaikan, Pak. Iya, benar. Nah, maka dari itu negara kaya juga tetap ada korupsinya. Yang paling intinya adalah mensejahterakan rakyat. Ya. Gimana rakyat sejahtera? Yang nggak punya duit kasih duit, yang nggak punya kerjaan kasih kerjaan, yang kagak makan kasih makan, yang kagak ada minumnya minta sama si Bopak. Kayak gitu, Pak. Yang penting poinnya itu. Tuh, karena semua bagian dari kita, Pak. Oke, Rakyat itu. iya. Nah, sekarang ini nih, Ronald. Nah kalau saya isunya, kalau saya jadi kepala daerah Iya. tentang menyejahterakan rakyat. Iya. Kalau saya jadi kepala daerah, saya akan angkat masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan menjadi sampai- tepat di garis kemiskinan. Masih miskin dong kalau Tapi gitu. kan dinaikin Iya, tetap. tapi kan masih di garis kemiskinan. Ya, tapi kan naik lumayan Iya, gitu iya, ya. iya. Saya ini punya visi sosialis hedonis. Nah, ini nih bagus nih, sosialis hedonis nih. Ini visi saya. Ini. Saya Stalenan kalau yang ini nih kalau ya, bukan Stalin, Stalenan. ini. saya ini adalah anak kandung ideologis bapak saya. Ideologis bapaknya. Ya, sosialis hedonis artinya saya akan menyejahterakan rakyat sama rata, sama rasa, sama-sama sejahtera. Iya. Tapi tetap boleh party, tetap boleh hedon. Tapi Hedon. jangan lupa menyumbang. Boleh party, tapi jangan lupa menyantuni seimbang. Kalau saya hidupnya equilibrium. Kelak saya akan mencalonkan diri. Tunggu saja tanggal mainnya. Oke. Hedonis sosialis. Sosialis hedonis. Oke, saya sekarang ingin tanya ya, Anda Bapak kan punya pemikiran komunis pilis. Oke, gimana menurut Anda? Silakan. Ah, udah komunis, pilis. Mungkin pemikiran saya lebih ekstremis dari Bapak ini. Dia hedonis sosialis. Ya. Saya akan Tapi membangun sebentar, Anda lagi. lihat, baca dulu di belakang Anda, Bopak itu apa? Borok terpaksa. Nama penghinaan. Nah, pengertian dari borok terpaksa, saya juga sama masyarakat akan membangun. Betul. Saya akan memberikan satu pemahaman. Mm-mm. Namanya immoralis elegan. Saya lebih membasikan kepada masyarakat itu pada moral. 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 Jadi tadi saya akan immorality. membentuk secara seutuhnya moral yang membentuk satu karisma yang baik untuk orang banyak. Ih, bagus nih. Jadi setiap pemimpin melihat saya Ih. harus nunduk pada saya. Harus menangis pada Nah, pasti saya. nunduk orang yang dipimpin lebih tinggi dari Anda. Ya enggak, maksudnya cara menghormatinya. Tadi apa? Tolong diulang apa namanya? Moralis elegan. Immoralis. Iya, immoralis elegan. Ilegan. Iya. Jadi pengertiannya itu itu immoralisnya itu. bahasa baru, Pak. Hah? Bahasa baru. In itu di dalam. Oh, immoralis. Nah, Bahasa apa? beda-beda? Bahasa apa ini? Anda merusak saya belum tata selesai bahasa. tapi Anda sudah protes. Nggak jelas. Saya tadi membicarakan bahasa itu, Pak. Sini. Iya. Saudara bicara apa? Bicara apa? Immoralis. Jadi gitu. Iya. Aduh, Kenapa Pak lu kayak orang seneng banget tuh kayaknya? seneng gimana sih orang pinggang sakit. Oh, pinggangnya Sedih, sakit. nyeri. Wah. Nggak bisa nih. Hati-hati Pak, itu bisa bahaya. Tapi nggak usah khawatir. Kalau kaku dan nyeri sendi, minum Viostin DS. Nutrisi khusus sendi yang sudah terbukti khasiatnya. Viostin DS bekerja menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang terkikis sehingga sendi menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Takut minum gituan. Takut apanya? Efeknya tahu nggak? Minum Takut efek suplemen samping? sembarangan. Aduh. Nah ini hebatnya Viostin DS. Karena terbuat dari bahan alami dengan kualitas terbaik dan dosisnya tepat. Jadi bisa digunakan jangka panjang tanpa efek samping. Nah kalau lagi sakit gini, kamu minum 3 kali 1 kaplet secara rutin setiap harinya. Pokoknya Pak, jangan salah pilih lagi. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain. Iya, silakan. Sekarang waktunya saya akan membagikan uang 2 juta rupiah untuk yang beruntung di sini. Siapa yang mau? Iya. Siapa? Yang mana? Ya, ayo maju. Mari sini. Ayo, mari. Halo, siapa namanya? Yosi Yosi berkesempatan untuk mendapatkan 2 juta rupiah.
dari Viostin DS. Pokoknya jangan salah pilih lagi, terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain ya. Sekarang sebelum mendapatkan pertanyaan harus menjawab terlebih dahulu passwordnya. Passwordnya adalah terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain. iya. Bersiap-siap untuk mendapatkan 2 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah cara kerja Viostin DS? A. Menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi. B. Menumbuhkan kumis dan memperbaiki tanaman pakis. A. Yaitu menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi. sendi. Betul sekali! Yosi mendapatkan 2 juta rupiah. Dan 2 juta rupiah ini adalah persembahan dari Viostin DS. Potong pajak seperti biasa. Dan ingat, untuk yang masih muda juga bisa minum Viostin DS 1 kali sehari untuk memelihara kesehatan sendi. Viostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Orang hebat bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Atma Jaya yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Sekarang kita lanjutkan dengan mengenai tadi yaitu politik dinasti ya, dinasti politik. Menurut Ronald bagaimana? Kalau saya sih agak kurang suka ya. Dengan politik dinasti? Ya karena kemungkinan penyalahgunaan wewenang, jabatan, kekuasaan akan besar. Curiganya akan ada konflik of interest. Ya bayangin aja, misalnya bapaknya gubernur, Iya. anaknya wali kota atau bupati. Kalau anaknya ada masalah, yakin bapaknya ngebolehin diperiksa gitu, berani fair seperti itu. Atau misalnya suaminya gubernur, istrinya ketua DPRD. Yakin akan berjalan dengan sebaik-baiknya fungsi DPR gitu, DPRD gitu kan. Kan ada fungsi pengawasan, anggaran. Takutnya gitu aja kalau Ya, dinasti tapi kan gitu. itu ketakutan ya, jadi seolah-olah mencurigai. Kalau misalnya sekarang bapaknya dokter, ibunya pasien, ya biasa kan, nggak apa-apa. Ya itu namanya juga mau berobat. Itu nggak ada hubungannya, itu kata ada Bapak Ronald ini personal. benar. Kalau itu bukan jadi membunuh hak politik seseorang, Pak. Iya, sebenarnya semua Belum orang selesai. punya hak politik. Belum selesai. Maksudnya gini, silahkan, politik dinasti juga silahkan. Cuman ada 4 syaratnya. Iya, syarat-syaratnya itu seperti Integritas, Iya. kapabilitas, visi yang jelas, dan punya jiwa patriotisme siap berkorban untuk rakyat. Iya. Kalau misalnya ini bisa dipenuhi dan bisa dilaksanakan, dinasti nggak masalah. makanya untuk saat ini mungkin tidak, tetapi zaman atau waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya dinasti politik yang sebenarnya. Nah. Silakan calon tong dulu. Nah, Lo apa? saya mau sampaikan. Sebenarnya ada yang disebut dinasti politik atau politik keluarga itu hanya sebutan orang karena ada memang Turunan. keturunan dari keluarga tertentu yang berkecimpung di dunia politik. Betul. Dan Ya. itu Tidak semua. nggak masalah, itu sah-sah saja. Yang penting adalah sistem yang baik, di Ya. mana siapapun yang masuk itu memang orang berkompeten. Entah itu apapun hubungannya, nggak masalah. Karena itu tidak dibedakan, kecuali masalah rangkap jabatan atau apa itu yang nggak boleh. Tapi kalau keluarga, ini sebagai contoh. Nah ini nih. Ini sebagai contoh ya. Betul itu. Ya. Contohnya apa? Tadi menyambut yang artis jadi Ya, ikut jadi pilkada, ya. ikut legislatif dan sebagainya, kemudian dinasti ini. Menurut saya itu hal yang sah dan wajar-wajar saja dan secara undang-undang itu boleh. Diperbolehkan. Iya. Tetapi menurut saya sebaiknya itu bukan hanya karena memanfaatkan kesempatan. Itu karena- Tetapi memang karena keinginan dan memang dia sudah Dia punya mempersiapkan kemampuan. untuk itu. Ya, dia punya Didukung kemampuan. oleh kemampuan. Jangan hanya karena, nih mohon maaf Pak Jarwo sekarang lagi terkenal-terkenalnya tiba-tiba ditawarin orang untuk jadi bupati atau wali kota di mana. Ini hanya memanfaatkan kesempatan. Pak Jarwo belum pernah berkecimpung di dunia politik dan tidak menyiapkan dirinya untuk itu.
Itu Ini yang saya salah. nggak setuju kalau hanya seperti ini. Tapi kalau memang sebuah keluarga memang dia kayak Kennedy itu memang kuat di dunia politik, dia menyiapkan itu nggak masalah. Persoalannya Pak Denny, kondisi di negara kita ini nafsu politik lebih besar daripada pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah Pak itulah Denny. yang harus kita hindari. Jangan sampai misalnya ini ya, ada gubernur, istrinya perempuan. Ya nggak apa-apa dong. Masa Ini yang gubernur bener istrinya gimana? Perempuan ya nggak apa-apa. Cumi asin. Apapun namanya itu semua sama. Yang namanya dinasti, kroni, itu sama. Yang penting kapasitasnya apa, kelebihannya apa. Kalau dia mampu menjadi seorang pemimpin itu sah udah. Tuh, ini kan gampang, lebih singkat kan, lebih nggak Jadi ngerti tahu kan? usah dipermasalahin Iya, lagi. Iya udah, gampang. Iya dong. Sebenarnya. Iya. Jadi Anda tuh lebih setuju kalau misalnya ada dinasti politik apa? Yang paling penting dia punya kemampuan. Iya kan kalau kita bicara politik itu kan kita bicara estetika sosial. Iya kan? Benar, iya benar. Jadi benar. politik itu kan mempengaruhi bagaimana kita berseni dalam mempengaruhi orang banyak. Iya, iya, iya. Jadi apapun dia. Ini Anda mukanya yang mana sih? Loh iya. Anda mukanya yang mana? Saya lagi Pak, jadi Pak. muka saya. Ini Bobak ini kan orangnya virtual, Pak. Iya. Oh, virtual. Ah. Jadi apa yang diajukan sama Pak Jarwo, Pak Kentang, Pak siapa itu sah semuanya. Siap. Pak- Kamu Anda panggil saya siapa? Cah lontong kan? Tadi ngomong apa? Pak Patong. Kentang. Pak. Yang penting kan ujungnya detang. Gak setong. Loh kok kamu kesinggung? Kamu tidak bisa berpolitik kalau kamu kesinggung. Tuh. Gitu. Pak, Udah. Singkat. Singkat, padat, Padat. nggak ada isi. Itu. Yang paling penting ini yang dinamakan apa yang dikatakan oleh Bopak, bahwa Bopak ini melakukan orasi. Ora ono isi. Ora ono isi. Oke, Nah. siap. Notulen. Pilkadas atau pemilihan kepala daerah secara serentak tentu didasarkan pada niat baik. Di antaranya disebutkan oleh Cak Lontong, demi efisiensi dan efektivitas. Karena pilkada sungguh tak murah biayanya. Tetapi nilai manfaatnya dan hasilnya harus tetap tinggi dan tak boleh dikorbankan. Permasalahan calon tunggal di 7 daerah pemilihan tak boleh diabaikan. Meski dan harus diputuskan segera. Karena tidak ada jaminan jika ditunda sampai 2017 akan ada lebih dari 1 calon lagi. Bagaimana kalau tetap calon tunggal lagi di 2017? Berkaitan dengan mantan napi, bahkan ia adalah mantan napi korupsi dana APBD saat menjabat dahulu, tentu kita percaya dan sangat berharap rakyat semakin pintar untuk menentukan pilihannya. Cukup bermodalkan apa yang pernah dikatakan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Periksa rekam jejaknya dan jangan beri beban yang tidak ringan pada bangsa untuk 5 tahun mendatang. Pilkadas jangan cuma bisa bikin uang rakyat tandas. Harapan rakyat makin kandas dan amblas. Dan buat Anda calon pemimpin, ingat kearifan budaya bangsa. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso lan ngerumangsani. Jangan merasa bisa, tetapi harus bisa merasa, dan yang paling utama harus mengukur diri, pantas atau tidak pantas. Dan buat rakyat dalam memilih, utamakan unsur moralitas, utamakan kualitas dan kapasitas, bukan popularitas. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Aku nggak butuh